kali ini aku mau share MPASI untuk nambah berat badan anak aku. Nah, ini takarannya aku dapat dari dokter spesialis anaknya anak aku ya, Mak. Jadi aku bukan tebak-tebakan atau atur-atur sendiri. Nah, kenapa kok banyak banget lauknya ya? Iya, karena untuk nambah berat badan, lauknya atau protein hewaninya ini aku double biar cepat naik BB-nya gitu. Di sini ada daging sapi, ada daging ayam, ada ikan. Ikannya aku pakai filet ikan nila sama filet ikan kakap merah. Terus itu ada tofu. Nah, sayurnya tuh dikit aja, Mak, karena ini kan buat nambah berat badan. Jadi justru jangan dibanyakin sayurnya gitu. Apalagi kalau untuk nambah berat badan, kita harus memaksimalkan asupan di setiap suapannya. Kalau anaknya masih susah makan, kalau anaknya masih belajar makan, itu jadi kita harus maksimalkan di setiap suapan itu harus benar-benar padat gizinya, Mak, gitu ya, Mak. Oke, terus kita bikin dulu nih nasinya. Ini biasanya aku suka jadiin bubur. Aku tambahin bumbu-bumbu kayak daun jeruk, daun salam. Bisa juga ini nasinya dimasak pakai air kaldu biar tambah sedap ya, Mak. Soalnya kan anak tuh sebenarnya udah ngerti gitu loh rasanya enak apa nggak enak, kan kayak kita aja gitu. Nah, kalau di sini aku bikin dari nasi putih biasa yang aku ambil dari Magicom. Aku tambahin air sama si daun salam, terus ada daun jeruk juga. Terus aku masak di panci sampai dia jadi bubur tim gitu. Nah, habis jadi bubur tim, baru nanti aku masak campur bareng sama yang lauk-lauknya kayak gitu. Oke, ini kan sambil ditinggal nih ya, Ma, buburnya bisa naik di panci. Naik di kompor, Ma, ya ampun. Nah, terus kita bisa sambil siapin bahan-bahan yang lain, kayak kita potong-potong tuh sayur sama potong-potong bawang gitu, potong-potong cantik aja, Mak, kita ya. Terus jangan lupa sayur tuh harus dicuci bersih. Kalau aku biasanya nyucinya double. Jadi sebelum aku potong, aku cuci dulu. Terus habis itu nanti aku kupas-kupas, aku potong, terus aku cuci lagi. Jadi terus yang cuci yang kedua biasanya aku pakai air mateng. Jadi biar lebih bersih aja gitu. Apalagi kan ini buat anak ya, Mak. Jadi kita nggak boleh tuh yang model jorok-jorok kayak gitu. Oke. Kalau aku biasanya aku ganti-ganti juga sayurnya. Kali ini aku pakai wortel sama buncis buat variasi aja gitu. Nah, ini porsinya tuh bisa buat 15 kali makan ya. Jadi dan 15 kali makan ini wortelnya cuman segitu doang, secuprit, sama buncisnya juga cuma secuprit aja karena kan baru belajar, anaknya baru ngerti yang namanya serat. Jadi jangan banyak-banyak, nanti bisa bikin sembelit, anaknya malah jadi susah pupuk gitu. Nah, ini udah aja gitu dikupas-kupas, biasa dipotong-potong, gak usah cantik-cantik motongnya, biar kita aja yang cantik ya, Mak. Ini kan nanti juga bakal masuk ke kukusan, jadi ya udah, terus kita kan bakal di blender juga, gak usah dipotong cantik-cantik. Oke, ini aku di sini pakai kukusan ya, Mak. Nah, kalau misalnya di rumah Emak punya slow cooker, boleh pakai slow cooker. Karena aku nggak punya slow cooker dan aku punyanya ini, ya aku pakai ini. Atau kukus biasa aja di atas kukusan yang biasa kita punya itu yang aluminium, boleh juga. Yang apa adanya aja lah di rumah, nggak usah ngeribet, nggak usah susah-susah, karena pada dasarnya MPASI anak itu tidak untuk membuat kita ribet sebagai orang tua ya kan, Mak. Ya udah, alasannya karena aku tuh kembali lagi, aku kan tadi aku udah bilang aku kerja, jadi aku biasanya bikin itu untuk seminggu. Nah, kalau pakaiin itu simple, kukus di situ, blender di situ, jadi cuma pakai satu alat aja, aku nggak pakai alat-alat yang lain, kecuali untuk numis-numis nanti mungkin baru aku pakai teflon kayak gitu. Oke, ini kan udah ya, tuh cuma tinggal aku campurin aja. Nah, si baby purenya Unyu ini dia ada 2 tingkat, jadi biasanya aku pakai yang tingkat bawah buat daging-dagingan, terus sayurnya aku pisah. Kenapa? Karena daging itu kan banyak lemaknya. Aku kan takut aja kalau misalnya ngukusnya bareng, itu lemaknya si daging bisa merusak nutrisi si sayur-sayurnya itu. Cuman aku nggak tahu ya bener apa enggak. Nah,
Tapi itu pun juga karena proses memasak daging dan juga sayur itu kan berbeda. Daging itu kan dimasaknya lebih lama, sedangkan sayur itu lebih cepat. Jadinya biasanya aku pisah 2 tingkat kayak gini, kayak gitu. Itu dagingnya yang di bawah biar lemaknya nanti dia turun semua ke bawah, terus sayurnya di atas biar dia nggak kena lemaknya dari si daging-daging itu. Jadi sayurnya tetap bisa segar dan fresh gitu ya Mak, habis dikukus. Udah, biasanya cuma tinggal kayak gini aja, aku pencet 20 menit nanti dia ngukus sendiri. Aku tinggalin aja sambil aku potongin bahan-bahan yang lain. Nah, kan aku tadi punya tofu ya, di sini aku potong-potong aja tofunya. Ini aku pakai tofu telur ya Mak. Kenapa? Karena ya aku kan ngarepnya biar di situ ada protein tambahan lagi ya kan, ada telurnya. Nah, ada juga yang tofu telur bebek kalau nggak salah, cuman aku pernah ngerasain itu lebih amis, jadi aku pakai yang tofu telur ayam aja. Nah, tofu ini mau aku tumis ya. Jadi kenapa aku tumis? Karena aku kan udah bilang tadi untuk nambah berat badan, jadi kita harus taruh lemak itu di sana sini. Kalau bisa kayak bawang-bawangannya itu kita tumis juga, jadi biar kita dapat lemaknya lagi dari tumisan itu. Dan juga kan lebih sedap juga ya kalau misalnya bawang itu ditumis kayak gitu. Nah, aku sih biasanya pakai bawang merah sama bawang putih aja, aku nggak pakai bawang bombay atau bawang-bawang yang lain, karena ya udah biar gampang aja. Cuman yang jelas bawang merah, bawang putih itu pasti selalu ada kan di rumah gitu sih. Nah, ini juga motongnya nggak usah cakep-cakep, potong aja kasar, kan ini nanti juga bakalan kita tumis biar lebih sedap. Tapi jangan sampai goreng gosong gitu ya Mak, pokoknya tumis aja sampai agak layu aja gitu. Nah, tumisnya bareng sama si tofunya ya. Jadi aku biasanya sambil tinggal itu di kukusan, aku tumis-tumis yang lain gitu. Nah, itu udah jadi, semuanya udah ditumis, udah kukusannya udah jadi, bubur timnya juga udah jadi. Terus aku pisahin deh jadi 2. Nah, menunya kan biar variasi ya Mak, jadinya yang satu itu daging campur ikan, yang satu daging sama ayam. Terus buat yang nanya itu kok lemaknya banyak banget, minyaknya semangkok. Iya, karena aku kan tadi udah bilang kalau aku ini bikinnya buat 1 minggu, jadi 15-16 porsi. Dan setiap porsinya itu takarannya 5 mili. Nanti aku tulis deh di belakang, makanya tonton dulu sampai habis, di belakang nanti aku tulis takarannya. Karena untuk naikin berat badan anak, lemak ini penting banget ya Mak, penting banget. Jadi nggak ada tuh namanya lemak tambahan, tapi lemak itu wajib. Karena untuk perkembangan otak anak, lemak ini juga sangat dibutuhkan. Di sini aku pakai lemaknya itu minyak canola. Kenapa nggak pakai Evo atau olive oil? Karena aku baca kalau si minyak canola ini kandungan omega 3-nya lebih tinggi daripada olive oil atau Evo itu. Jadi aku pakainya minyak canola aja gitu. Sebenarnya pakai minyak sayur yang kita pakai di rumah juga boleh, minyak kelapa juga boleh. Nah, biasanya ada yang pakai butter gitu. Aku pakai butter, cuman nanti saat mau dimakan sama anak aku, jadi butternya bukan aku tumis. Kalau butternya buat numis bisa boncos Mak, karena mahal. Jadi aku pakai yang nggak terlalu mahal aja ya kan, dan juga gampang dicarinya kayak minyak canola kayak gitu. Nah, kalau olive oil tuh juga mehong banget, jadinya aku nggak kuat Mak kalau misalnya aku harus pakai jadi kita pakai yang gampang-gampang aja lah, yang gampang juga dengan gitu kan. Oke, udah deh, tinggal di blender. Nah, kalau misalnya mau pakai saringan boleh ya Mak. Kenapa aku pakai blender ya? Karena tadi aku kan punya alatnya cuman ini, jadi biar lebih gampang dan lebih simple dan lebih menghemat waktu. Tapi kalau misalnya mau disaring ya boleh, monggo. Kalau mau disaring nggak apa-apa. Aku pun juga biasanya aku saring kalau kayak pakai kentang, karena kentang kalau di blender jadinya nggak enak. Nah,
ini udah jadi deh tuh. Biasanya aku satu cup itu aku jadiin 2 kali makan, jadi di situ ada 8 cup, sekitar 16 porsi buat anak aku. Nah itu aku cupnya pakai Philips Avent. Itu sebenarnya cup untuk MPASI atau untuk wadah ASI perah atau asip ya mak, nggak masalah, soalnya ASI perah sama MPASI sama aja nih, bisa buat dimasukin ke freezer juga dan bisa dipakai berulang-ulang juga, jadi nanti tinggal di steril aja kayak gitu. Oke, gampang kan caranya. Jadi ini kita benar-benar menghemat waktu banget, kita nggak masak tiap hari. Dan ini semua aku udah melalui standar keamanan yang aku baca dari jurnal untuk menyimpan makanan, jadi seperti makanan bayi, jadi aku bisa merasa aman dan gak khawatir. Thank you mak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya mak. Tunggu video selanjutnya dari aku.